Drama perempat final Piala Dunia 2022 sudah menguras emosi para pecinta sepak bola di seluruh penjuru dunia. Tangisan dan sukacita campur aduk dalam fase tersebut. Kini fase berikutnya sudah di depan mata. Semifinal telah menunggu. Babak yang hampir selangkah lagi bagi Argentina dan Kroasia untuk tampil di fase puncak. Duel tersebut akan siap kembali menguras emosi para pecinta sepak bola. Mampukah Kroasia menghentikan Argentina atau justru sebaliknya? Sepanjang sejarah, kedua tim sudah bertemu sebanyak 5 kali. 2 kali di ajang Piala Dunia dan 3 sisanya di ajang persahabatan. Hasilnya, kedua tim sama kuat. Albi Celeste mampu menang 2 kali atas Kroasia, sedangkan Vatreni berhasil menaklukkan tim Tenggo juga 2 kali. Sementara sisanya kedua tim berakhir seri. Babak semifinal Piala Dunia 2022 kali ini akan jadi saksi bahwa siapa yang akan unggul dari segi rekor pertemuan mereka. Namun kalau dilihat dari pertemuan terakhir, Vatreni mampu membantai La Albi Celeste 3-0 di babak grup Piala Dunia 2018 yang lalu. Sementara ketika mereka bertemu pertama kali di babak grup Piala Dunia 1998, Argentina yang mampu unggul 1-0. Akan tetapi itu adalah catatan yang sudah lewat. Argentina hari ini tidak sama dengan yang di Piala Dunia 2018. Pun begitu, kekuatan Kroasia jelas jauh berbeda. Mentalitas Kroasia, khususnya di Piala Dunia 2022 lebih teruji. Begitupun mimpi Argentina dan Messi yang mampu bertahan hingga fase ini. Untuk kekuatan mental Kroasia itu bukan saja terbukti di Piala Dunia kali ini. Julukan si Raja Knockout pun layak disematkan kepada pasukan Vatreni. Tercatat, menurut The Athletic, sejak turnamen 2008, Kroasia sering mampu bertahan 90 menit. Mereka bahkan kuat meladeni lawan hingga babak adu tendangan penalti sekalipun. Namun itu kasusnya hanya di Piala Dunia, karena di Piala Eropa, Kroasia 3 kali kandas di babak knockout. Tahun 2008, Kroasia dikalahkan Turki di perempat final. Tahun 2016 kandas oleh Portugal di 16 besar. Dan 2020 tak berdaya di tangan Spanyol di babak 16 besar. Catatan kurang sedap di babak gugur Euro kontradiktif dengan nasib Vatreni di Piala Dunia. Kroasia sudah teruji di babak gugur Piala Dunia, salah satunya pada tahun 2018. Vatreni berhasil lolos hingga final. Perjalanannya juga tidak mudah, sebab Kroasia harus 2 kali melewati babak adu penalti di fase gugur. Di semifinal, asuhan Zlatko Dalic bahkan harus meladeni permainan Inggris hingga perpanjangan waktu. Piala Dunia 2022 juga menjadi sangat terjal bagi Kroasia. Untuk sampai ke semifinal, anak asuh Zlatko Dalic bahkan harus meladeni Brazil di babak adu penalti. Tidak hanya itu, sebelum bertemu Brazil pun di babak 16 besar, Vatreni harus bermain hingga adu tos-tosan. Dengan kata lain, mental mereka sudah teruji. Salah satu penyebab hebatnya Kroasia di babak adu penalti adalah kekuatan kipernya. Kroasia selalu memiliki kualitas kiper yang dahsyat. Tahun 2018 mereka punya Daniel Subasic. Kini pada Piala Dunia Qatar, nama Dominik Livakovic harum di tengah lautan pemain bintang. Livakovic adalah kiper yang sangat perkasa di bawah mistar gawang Kroasia. Bahkan, ia sudah melakukan 11 penyelamatan di Piala Dunia tahun ini. Itu adalah penyelamatan terbanyak yang dilakukan kiper di Piala Dunia sejak 2014. Dominik Livakovic adalah kartu traf timnas Kroasia, apalagi kalau sudah menghadapi babak adu penalti. Mengapa? Sebab menuju Piala Dunia 2022 saja, ia sudah menggagalkan 14 dari 54 penalti yang dihadapinya sepanjang karirnya. Dia pun kini sudah menambah rekor mengesankan itu dengan hat-trick penyelamatan adu penalti melawan Jepang. Lalu, ia menambah rekor lagi dengan menepis tendangan anak muda andalan Real Madrid, Rodrigo, saat menghadapi Brazil.
Catatan mengesankan melawan Brazil dan tepisannya jadi bukti Livakovic tidak salah belajar dari seniornya, Subasic, terutama selama Piala Dunia 2022. Namun lawan yang akan dihadapi Livakovic adalah seorang Lionel Messi. Pertarungan dua pemain akan menjadi sorotan penting di laga ini. Argentina yang sering mendapat hadiah penalti tentu harap-harap cemas ketika berhadapan dengan Livakovic. Terlebih Lionel Messi, sang eksekutor utama. Ia tak dipungkiri juga sering gagal dalam menendang penalti. Ia bahkan mencapai rekor buruk menendang penalti di Piala Dunia setelah gagal melawan Polandia. Namun tak hanya rekor buruk, keberhasilan Messi menuntaskan penalti ketika melawan Arab Saudi dan Belanda juga harus menjadi perhatian Livakovic. Apakah Livakovic mampu menghadirkan mimpi buruk Messi untuk kembali gagal penalti seperti apa yang dilakukan Szczęsny? Argentina tentu juga harus punya cara lain menghentikan Kroasia. Melihat cara Brazil dalam meladeni permainan Kroasia di babak 90 menit, mau tidak mau harus dihindari Argentina. Albi Celeste dengan pakem andalan Scaloni harus menghukum Kroasia di babak 90 menit. Pasalnya kalau sudah sampai extra time maupun adu penalti, mental Kroasia menjadi lebih ganas dan susah dikalahkan. Argentina harus meniru cara Prancis ketika menaklukkan Kroasia 4-2 di final Piala Dunia 2018 selama 90 menit. Ramuan konsisten Dalic dengan 4-3-3 terbukti konsisten diterapkan dari babak ke babak. Sedangkan Argentina bersama Scaloni harus kembali pada pakem awalnya 4-4-2 atau 4-3-3 setelah ia berubah di laga melawan Belanda menjadi 5-3-2. Toh yang dilawan Argentina kini adalah Kroasia yang tak memakai pola 3 back. Di luar duel seru Livakovic versus Messi dan teknis pertandingan, tercatat ada hal menarik perjalanan keduanya di Piala Dunia. Catatan sejarah Kroasia di Piala Dunia bagaimanapun sempat berakhir pahit di babak semifinal ini. Meskipun mereka di Piala Dunia 2018 yang lalu pernah berhasil menaklukkan babak semifinal. Ketika di zaman Šuker, Boban dan kawan-kawan, Kroasia ternyata pernah kandas di babak semifinal Piala Dunia 1998. Ketika itu, gol bek Prancis, Lilian Thuram mengandaskan asa kejutan yang dilakukan tim debutan Kroasia. Kroasia ketika itu takluk 2-1 atas tuan rumah Prancis. Sebaliknya, nasib mujur selalu menghampiri tim Tenggo ketika di babak semifinal Piala Dunia. Mereka tak pernah sekalipun terhenti jika sudah masuk babak ini. Mereka total telah mencapai babak semifinal selama 4 kali, yakni di Piala Dunia 1930 dan kala menjadi runner-up, serta Piala Dunia 1978 dan 1986 ketika mereka menjadi juara. Dengan bumbu sejarah, head-to-head, faktor Livakovic dan Messi membuat partai ini berpotensi besar akan kembali berlangsung dramatis. Kini keduanya punya cara masing-masing untuk ciptakan sejarah. Kalau menurut Football Lovers, siapa nih yang bakal berada di partai puncak nantinya?